Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa matatikal jari wa ajma'ni bihi bi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Ikhwani ikhwati rahimakumullah. Marilah kita awali kajian Ramadan ini dengan baca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala hadiniyah wa ala kulli salihah nawaina karena salafun salihun fi hadhil munasabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di Ramadan ini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Mudah-mudahan 10 hari yang pertama kemarin Allah mengucurkan rahmat kepada kita semuanya dan kita bisa menerima rahmat itu untuk menggapai 10 hari yang kedua, yaitu kita mendapatkan maghfirahnya Allah, ampunan dari Allah, semua salah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita sampai di 10 hari yang terakhir kita mendapatkan terbebasnya dari api neraka seperti halnya yang disabdakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, yaitu syahrun, salah satu bulan, awaluhu rahmah, yang di awalnya adalah rahmat, yang maksudnya adalah 10 awal yang di awal atau 10 hari pertama, wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahannya atau 10 hari yang kedua adalah maghfirahnya Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari terakhir menjadikan pembebasan dari api neraka. Ini salah satu bukti. Maka dari itu, dengan berkahnya bulan Ramadan ini, dengan datangnya bulan suci ini, jangan kita sia-siakan, jangan sampai kita lalai hanya urusan ataupun hanya hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menghabiskan waktu yang tidak ada pahalanya menyambut ataupun di bulan suci ini. Karena apa? Karena banyak keutamaannya. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh maziyah ataupun keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau bulan Ramadan ini penuh berkah? Coba kita ingat salah satu sabdanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu mengisyaratkan tentang salah satu malam yang di malam-malam Ramadan itu turun kebaikan dari satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apa di situ? Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr.
bulan yang di dalamnya ada satu malam yang kebaikannya itu melebihi dari 1000 kali lipat di bulan-bulan yang lain. Apa dalam ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sesungguhnya kami turunkan Allah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Lah terus bagaimana supaya kita itu bisa menggapai, menyongsong, menyambut Lailatul Qadar? Yang namanya Lailatul Qadar kan di malam hari, tidak hanya di siang hari. Ada dua isyarat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan isyarat itu insya Allah kita semuanya bila melaksanakan akan termasuk orang yang menggapai Lailatul Qadar. Apa itu? Pernah di salah satu hadisnya Rasulullah, beliau bersabda, man sholal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisful lail. Orang yang sholat isya dengan berjamaah, maka pahalanya seperti dia itu ibadah setengah malam. Kalau kita lihat dari Lailatul Qadar itu di malam hari, dan Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti kita qiyamul lail atau menghidupkan setengah malam, kita sudah mendapatkan tabungan. Kita termasuk yang menyongsong setengah malam itu seperti beribadah full seperti itu. Lah apa hanya setengah malam saja? Tidak. Di lanjutan hadisnya Rasul mengisyaratkan, waman sholal subha fi jama'atin faka'annama qoma lail kullaha. Atau di sini disebutkan bahwasanya orang yang sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya dia itu seperti menghidupkan satu malam suntuk. Ini. Dan padahal orang yang menghidupkan satu malam suntuk, insya Allah orang-orang tersebut akan menjadi salah satu hal yang mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk itu jangan sampai kita ini lepas dari sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Apa itu saja? Ya tidak. Ditambah lagi dengan zikirnya, ditambah lagi dengan baca Qur'annya, ditambah lagi dengan amaliyah yang baik di siang ataupun malam hari. Ini salah satu amaliyah yang diisyaratkan Rasulullah supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu tercantum dalam kitabnya Said Ahmad Zaini Dahlan yang judul kitabnya Risalatul Hamah fis Shalah. Risalah ataupun catatan kecil yang penting berkaitan dengan sholat. Baik. Selain itu, di dalam bulan Ramadan, wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyak di malam ataupun di bulan Ramadan itu, di bulan yang suci ini, min arba'i khisalin, dari 4 hal. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 hal dari 4 hal tadi, turduna bihima rabbakum, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 hal kalau kita amalkan, kita akan diridhai oleh Allah. Wa khoslataini la ghina lakum anhuma. Dan 2 hal ini sudah menjadi kecukupan bagi kita semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Ada 4 hal amaliyah. Apa itu? Fa ammal khoslatani latani turduna bihima rabbakum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. 2 hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho akan kita semuanya. Yang pertama, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa tastaghfirunahu, kita minta ampun kepada Allah.
ini insya Allah akan meridhai kita semuanya. Jadi kita jangan sampai melakukan kemusyrikan, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita harus banyak mendekat dengan istighfar, minta ampun kesalahan dosa kita kepada Allah. Itu yang kedua. Wa amal khoslatani latani la ghina lakum anhuma. Adapun dua hal yang menjadikan kecukupan bagi kita semuanya. Dua hal ini akan menjadikan luar biasa. Fatas'alunahul jannata wa tata'awwaduna bihi minan nar. Yaitu dua hal itu kita meminta kepada Allah tentang bagian surga, dan kita minta perlindungan dari Allah akan api nerakanya Allah. Itu 4 hal luar biasa. Ada dalam HRL diringkas dengan doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Saya ulang lagi, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ada kelanjutan lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Di situ ini yang sering kita lafadzkan, kita mudah perbanyak di bulan Ramadan, baik itu menjelang iftar atau menjelang berbuka puasa ataupun kita menjelang sahur. Banyak doa itu. Dengan apa? Mengharapkan bahwasanya Allah mengampuni kita, Allah memberikan kita surga, baik surga dunia ataupun akhirat. Kita terhindarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sampai-sampai dalam hadis berikutnya, "Wa man saqa sha'iman saqahullahu min haudi syurbatan la yatma'u ba'daha abada." Orang yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, saqahullahu min khadi, Allah akan membalasnya dengan apa? Air minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syurbatan, walaupun satu teguk, layat ma'u ba'daha abadan, tidak akan haus selamanya. Luar biasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh akhrajahu Ibnu Khuzaimah, dari Imam Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Maka dari itu jangan sia-siakan. Dalam makan dari itu banyak zikir itu, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan surga dari Allah, mengharapkan kita dihindarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi dalam pertemuan ini yang kita fokuskan, kita menggapai Lailatul Qadar dengan satu, apa? Kita selalu sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawihnya, dilanjutkan dengan tadarusnya. Yang kedua, kita sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan azkar subuhnya, dengan maksuratnya, dengan doa-doa yang waridah. Yang ketiga, kita banyak doa, banyak zikir, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Ini salah satu bukti kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan suci, yang mana di situ menjadikan salah satu momen, salah satu waktu yang diberikan kepada Allah kepada kita semuanya untuk mendapatkan yang terbaik, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita contoh para sahabat itu, kalau sudah malam, Rasulullah sendiri mengajarkan sampai kakinya bengkak beliau beribadah. Sahabat Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qiyamul lail dengan menghidupkan tarawihnya dengan luar biasa. Sampai-sampai ada para ulama-ulama terdahulu itu menghatamkan Al-Quran dengan banyak. Imam Abdullah bin Al-Haddad itu pernah memberikan contoh sholat sunnahnya di malam hari
sampai 200 rakaat dan lain sebagainya. Kita tidak seperti beliau, tapi paling tidak kita bisa menghidupkan seperti beliau. Kita kadang-kadang tidak bisa sampai sholat dengan khatam Al-Quran, tapi paling tidak kita bisa membaca Al-Qurannya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Wabah yang sekarang ada ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digantikan dengan rahmatnya, digantikan maghfirahnya Allah, digantikan dengan pembebasan dari api neraka, sehingga mendapatkan predikat muttaqin atau bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam berpuasa kita ini, tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah, dijauhkan dari maksiat kepada Allah, dan diakhiri dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.